Bajunya dirapikan, jilbabnya dirapikan, masker dipakai. Dan silakan duduk. Dan jadi ingat ya, kita sekarang masih masa pandemi, masih ada virus corona, jadi patuhi protokol kesehatan. Apa protokol kesehatan? Oke, bagus. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Jadi kemana-mana kita harus menggunakan masker. Kalau pulang dari sekolah, dari jalan atau kemana, Cuci tangan. sampai rumah cuci tangan, ganti baju. Oke. Terus kalau tidak perlu sekali, tidak usah keluar. Jadi nggak ada yang namanya malam minggu dan sebagainya itu mah. Oke. Nah sekarang sebelum kita mulai materi kita akan menyanyikan dulu lagu daerah. Kemarin kita menyanyikan lagu daerah apa? Dari mana? Dari Sumatera Barat. Apa judulnya? Kampung nan Jawi. Atau sebelumnya dari dari Papua ada yang tahu lagu daerahnya apa? Aceh. Dari Kalimantan Barat? Dari Aceh? Oke, nah sekarang kita akan menyanyikan lagu dari semua provinsi. Jadi simak baik-baik, nyanyikan sama-sama. Oke, Bu.
Sebentar lagi baca masuk dan kamu setengah hari menangani masalah yang ekspresi aku dan kau lagi kita tahu kita tak ingin terpuruk kurangkan semua tahu diri kita waspada kalau paham ini penting maka akan itu contoh puisi dari guru untuk muridnya. Jadi intinya siapa yang bisa merubah diri kita selain kita sendiri. Itu adalah pilihan yang bisa menentukan masa depan kita, bukan orang tua, bukan teman, bukan pasangan, tapi yang bisa menentukan masa depan kita adalah diri kita sendiri. Jadi kendalikan diri kita sendiri mulai dari sekarang. Melangkahlah maju ke depan untuk menentukan masa depan kita kemana ke arah yang lebih baik. Jadi pokoknya lebih baik berjalan sekarang daripada berlari besok. Nah, dosen saya pernah bilang setiap apapun masalah kita pasti jodohnya adalah solusi. Apapun masalahnya jodohnya adalah solusi. Jadi hadapi semuanya dengan senyuman. Oke? Oke. Nah, lanjut kita akan masuk materi kita. Materi kita sebelumnya yaitu tentang teks anekdot, pengertian teks anekdot, struktur teks anekdot, dan kaidah teks anekdot. Nah, siapa yang masih ingat materi sebelumnya tentang pengertian teks anekdot? Ya, Nuzul, silakan. Teks anekdot adalah cerita yang menarik, yang lucu dan mengesankan. Bagus. Itulah pengertian dari teks anekdot. Bagus. Nah, sekarang struktur teks anekdot. Siapa yang bisa? Yang Nesra. Strukturnya yang pertama atraksi, yaitu bagian pembuka. Yang kedua orientasi, awal kejadian. Yang ketiga krisis, awal mula muncul permasalahan. Yang keempat reaksi, yaitu tanggapan terhadap permasalahan. Yang kelima koda, yaitu bagian penutup cerita. Mantap. Nah, itu disebut dengan struktur teks anekdot. Sekarang kaidah. Ya, bisa. Kalimat yang menyatakan masalah, kalimat tertulis, penggunaan oral, penggunaan kata kerja aktif, penggunaan kalimat cerita, penggunaan kalimat seru. Bagus. Nah, jadi kita masih ingat ya pelajaran kita minggu kemarin. Nah, minggu sekarang kita masih membahas tentang teks anekdot, tapi ini KD ini dengan
dengan hadirnya menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara tertulis. Yang kedua, indikatornya 46.1 menentukan tema teks anekdot. Yang kedua, 46.2 membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan struktur teks anekdot. Yang ketiga, 4.6.3 mengembangkan setiap bagian kerangka teks anekdot sesuai dengan karakteristik teks. Yang keempat, 4.6.4 menyusun setiap bagian kerangka teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi hari ini kita akan melakukan atau membuat teks anekdot sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Ini yang kemarin kelompok majas, ini kelompok puisi, dan ini kelompok pantun. Jadi ada 3 kelompok: majas, puisi, dan pantun. Nah, ada pertanyaan di sini. Ada tema apa? Ada yang tahu tema? Atau ide kelompok dari sebuah cerita. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning. Peserta didik mampu yang pertama menemukan tema teks anekdot, membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan struktur teks. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks anekdot. Yang keempat, menyusun setiap kerangka teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi yang pertama-tama kita lakukan dulu apa? Menentukan tema teks anekdot. Bagus. Yang kedua, membuat kerangka teks anekdot sesuai dengan struktur teks. Yang ketiga, Menyusun setiap kerangka teks anekdot berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. yang keempat, nah, jadi setelah kita tentukan tema, kita buat kerangkanya, habis itu kita kembangkan, habis itu terakhir kita susun sesuai dengan struktur dan kaidahnya. Ini langkah-langkah dalam menciptakan teks anekdot. Nampak? Oke, sekarang ada yang bisa baca? Ya, Yang pertama, tentukan tema cerita. nah, menentukan tema cerita. Yang kedua, ya, Bu Khadijah, Menentukan tokoh terkait. menentukan tokoh terkait. Yang selanjutnya, Bu, merincikan peristiwa dalam alur dengan memperhatikan struktur teks anekdot. oke, bagus, lanjut. Ya, Hikmah. Mengembangkan kerangka anekdot menjadi cerita yang utuh. Bagus. Yang terakhir, ya, Sari. Menyunting teks anekdot. Menyunting teks anekdot. Bagus. Nah, inilah langkah-langkah dalam menciptakan teks anekdot. Dan tadi kita udah bahas tentang langkah-langkah dalam menciptakan teks anekdot. Nah, sekarang ibu punya video, kalian perhatikan secara berkelompok. Video ini kalian simak, terus dinarasikan ke buku kalian. Nanti tentukan temanya, strukturnya, dan kaidahnya. Nanti setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Bisa? Oke, mohon videonya disimak. Nah, tapi kalian tahu satu orang yang dibawa langsung lucu banget. Yaitu penakir selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Boleh cantiknya di bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara
Indonesia bisa mengumpulkan emas di SEA Games? Karena apa? Hanya dari SEA Games kita bisa punya banyak emas. Di Freeport Area kita sudah tidak banyak emas. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam gaib, pocong, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa mendayung 2-3 terbang. Kemudian karate ya, karate. Karatenya mau berangkat naik sepeda dulu. Karate mengumpulkan emas terbanyak juga ya. Karena negara lain biasanya pakai dan 1, dan 2, dan 3. Indonesia dan kawan-kawannya. Akhirnya menang. Tapi saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Bipin timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di China, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Bapak dipanggil KPK, aduh. Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Bapak ini kan belum dipanggil yang Maha Kuasa belum. Katanya Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Bapak korupsi, tidak. Bapak korupsi, tidak. Bapak korupsi, kata. Dan katakan. Dan katanya di Indonesia tahanan koruptor bisa keluar masuk penjara, itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu, baru keluar nggak banyak lagi. Ya, korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parahnya, waktu juga dikorupsi. Contohnya, saya sebenarnya nama cara saya korupsi ya, saya tutup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, karena waktu kita sudah habis, ya kalian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari video yang kalian simak barusan. Siapa yang maju duluan? Oke, kelompok puisi, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok puisi akan mendiskusikan akan menampilkan hasil diskusi kami tentang tes contoh tes yang sudah kita bahas tadi. Baiklah, yang pertama tema yang akan dibacakan oleh Nasmi tentang tes tentang pendidikan Indonesia. Ya, itu yang pertama tema. Yang kedua yang struktur yang dibacakan oleh Nasmi Mayani. Strukturnya pertama yaitu abstraksi, yang kedua salam dan pengenalan diri. Yang kedua orientasi, yang pencuri uang negara atau kartel. Yang ketiga krisis, perbedaan kartel di Indonesia dengan negara lain. Yang keempat reaksi, menciptakan anggota arti kartel. Yang kelima koda, celaan dari saya. Assalamualaikum. Ya, yang terakhir yaitu kaidahnya yang akan dibacakan oleh Adinda Putri. Kaidah yang ada di teks metode yang kita lihat tadi itu ada 3. Yang pertama kalimat retoris. Kalimat retorisnya, kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Itu contoh kalimat retoris. Yang kedua kalimat konjungsi. Contohnya itu ada dan, akan, tapi, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada kata kerja. Kata kerja di teks anekdot tadi yaitu mengatakan. Contohnya itu mengatakan. Baik, terima kasih diskusi kami. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Ya, seperti Kenapa dalam teks anekdot yang dibahas koruptor? dari waktu kami sebentar untuk berdiskusi. Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari siapa ini yang akan dijawab oleh Zida. Baiklah, saya ulangi pertanyaannya. Kenapa di teks tersebut yang dibahas tentang koruptor? Jawabannya adalah karena dalam teks anekdot yang dibahas tentang orang-orang penting, makanya dibahas tentang koruptor. Ya, apakah yang sampai dipaham? Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Lebih yang kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok yang selanjutnya, kelompok Antut. Silakan maju kelompok Antut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Paskul akan mempresentasikan tentang tes anekdot. Baiklah, saya akan membacakan tentang tes anekdot yang berjudul pencuri uang negara atau koruptor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kata Pak Wisden, ibu pertanyaan, kalau saya ibu jawaban. Kenapa? Karena hukum di Indonesia lemah dengan hukum negara-negara lain. Di Arab, pencuri sandal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan di Indonesia, semua ilmu kebanyakan ilmu. Kalau diterapkan di hukum Indonesia, tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit disehatkan oleh virus. Tapi dalam Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang tiba-tiba sakit. Pak, bapak dipanggil KPK. Aduh, bapak dipanggil polisi kak. Aduh. Pak, maaf Pak, Bapak belum dipanggil karena puasa goblok. Di Indonesia sudah diterapkan yang namanya katakan tidak ada korupsi. Banyak pejabat yang sudah menerapkan Bapak korupsi, oh tentu tidak. Dan katanya di Indonesia tahanan korupsinya bisa keluar masuk penjara, berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu keluar tak balik-balik. Korupsi dinyatakan tidak hanya masalah uang dan barang di Indonesia, saking parahnya waktu juga dikorupsi. Contohnya saya sebenarnya 6 menit, tapi karena saya korupsi waktu, saya dari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah presentasi kami. Ada yang bertanya? Ya, Silakan, ini. apa saja struktur teks anekdot tersebut? Ada yang lain lagi? Ya. Berikan waktu 5 menit untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Desa Yani. Apa saja struktur teks anekdot tersebut? Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Paham Desa Yani? Paham. Baiklah, itulah presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi kelompok terakhir, kelompok 16, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Majas akan mempresentasikan pelajaran kita tentang tes anekdot yang akan dibacakan oleh Ayu Malasari. Kata Pak Wisden mengikuti pertanyaan. Kalau saya punya jawaban, karena apa? Bumi Indonesia lemah dengan hukum negara lain. Di Arab pencuri sandal dipotong tangannya, di Indonesia pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina koruptor digantung kepalanya, di Indonesia digantung kasusnya. Di Indonesia semua ilmu kebanyakan ilmu. Kalau
diterapkan hukum di Indonesia tidak akan cocok. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus. Tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa-bisa sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK. Aduh, Pak, Bapak dipanggil polisi. Aduh. Maaf Pak, kan Bapak belum dipanggil. Indonesia sudah menerapkan yang namanya banyak pejabat yang sudah menerapkan bapak korupsi. Tentu tidak. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok Majas. Apakah dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Ya, Pak Pantun. Manakah kaitan dalam teks tersebut? Oke. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok puisi? Tidak. Baiklah, beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Pantun. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok pantun yang akan dibacakan oleh Suli. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Kaidahnya ada 3, yaitu rekrut. Kalimatnya, kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Yang kedua temporal dan atau tapi akan. Yang ketiga kata kerja, dipotong, digantung. Apakah kelompok pantun sudah mengerti tentang itu? Baiklah, di sini dulu yang dapat kami tampilkan. Saya sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti anak ibu udah bisa ya menentukan dan menciptakan teks anekdot. Bisa ya? Bisa. Bagus, keren, mantap. Jadi semuanya udah bisa merancang, menciptakan, menentukan struktur dan kaidah dalam teks anekdot. Nah, sampai di sini pelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Dinda. Baiklah, pelajaran kita hari ini yaitu tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berisi tentang cerita-cerita lucu yang melibatkan orang-orang penting. Terus, struktur dari teks anekdot tadi ada 5. Yang pertama, abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. 4, reaksi. Dan yang kelima, koda. Kaidah dari teks anekdot yaitu ada masa lampau, kalimat retoris, kalimat konjungsi, kata kerja, dan tadi juga ada contoh dari teks anekdot, dan kita juga sudah mencari apa itu tema dan struktur kaidahnya tadi. Oke, bagus. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Jadi dalam menciptakan teks anekdot, yang pertama kita lakukan menentukan tema, menyusun kerangkanya, mengembangkan kerangka, dan menyuntingnya ke dalam struktur dan kaidah. Baiklah, sebelum saya tutup, kita dulu untuk PPL siklus 3 saya di PPG, kita memperkenalkan dulu Mas SMK Global Cendekia. Semuanya berdiri.